Halo anak-anak, bertemu lagi. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jika sebelumnya kita belajar tentang gejala muatan listrik yang diam atau tidak bergerak, yang kita sebut dengan listrik statis. Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan listrik yang bergerak atau kita sebut yang mengalir atau listrik dinamis. Listrik yang mengalir ini kita kenal dengan arus listrik yang disimbolkan dengan I dan satuannya adalah ampere. Arus listrik ini sendiri menunjukkan berapa banyak muatan listrik mengalir dalam tiap detik. Contohnya, 1 ampere artinya muatan listrik yang melewati suatu titik ialah 1 kolom tiap detiknya. Jangan anggap enteng 1 kolom ya. 1 kolom itu adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron atau 6 juta triliunan elektron banyaknya. Arus listrik membutuhkan media untuk bergerak atau mengalir yang kita sebut dengan penghantar listrik. Tidak semua benda dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ada yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, ada yang menghantarkan listrik dengan buruk, bahkan tidak sama sekali bisa menghantarkan listrik. Benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik kita sebut konduktor, dan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau menghantarkan listrik dengan buruk disebut dengan isolator. Mengapa listrik tersebut dapat bergerak atau mengalir? Itu dikarenakan adanya perbedaan potensial listrik pada kedua ujung penghantar listrik. Potensial listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang berlebih. Contohnya, jika ujung kawat A lebih banyak elektronnya dibandingkan di ujung kawat B, maka elektron akan mengalir dari ujung kawat A ke kawat B. Tadi kita sudah menyinggung tentang benda yang dapat menghantar listrik dengan baik, ada juga yang tidak bisa sama sekali menghantarkan listrik. Hal ini berkaitan dengan adanya hambatan listrik yang dimiliki objek itu berbeda-beda. Pada benda konduktor memiliki hambatan listrik yang relatif lebih kecil, sedangkan isolator memiliki hambatan listrik yang sangat besar, sehingga listrik sulit untuk mengalir. Eits, tapi jangan salah, hambatan listrik ini juga bermanfaat loh. Manfaatnya adalah agar arus listrik dapat dikendalikan, karena jika tidak, maka percuma saja kita tidak bisa memanfaatkan arus listrik tersebut. Maka dari itu, dibuatlah komponen listrik yang disebut resistor yang sifatnya menghambat supaya arus listrik bergerak sesuai kebutuhan manusia. Jenis arus listrik. Jenis arus listrik itu terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama arus listrik searah atau direct current DC dan arus listrik bolak-balik atau alternating current AC. Terus bagaimana sih suatu rangkaian tersebut dapat membuat elektron dapat mengalir? Nah, elektron dapat mengalir dalam suatu rangkaian dalam rangkaian tertutup, bukan terbuka. Nah, rangkaian tertutup itu adalah seluruh rangkaiannya dalam keadaan tidak terputus sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh simulasinya. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan maksud dari rangkaian tertutup tersebut. Kita akan membuat rangkaian listrik DC ya, menggunakan baterai 9 volt. Nah, di sini Bapak menggunakan aplikasi ataupun software online ya. Bapak sudah membuat linknya di Google Classroom. Nah, di sini kita membuatnya harus tertutup anak-anak ya. Jadi dari sumber listriknya yaitu baterai, terus ini penghantar listriknya yaitu kabel ya. Ini konduktornya. Terus kita jalankan, kita hubungkan ya. Kita panjangin, kita panjangkan. Terus dia tertutup seperti ini. Ya. Nah, di sini ada tanda api, berarti dia baterainya itu terlalu besar tegangannya dan arusnya yang mengalir ini ya, besar ya. Jadi kita harus memberikan hambatan pada baterainya. Nah, inilah gunanya hambatan yang tadi dijelaskan ya. Kita perbesar jadi 1 sehingga hilang
pinya. Nah, di sini baru dia mengalir ya. Nah, di sini Bapak akan buat ada saklar. Ini cara memutuskannya, kita klik di ujungnya ini. Oke, kita masukkan saklarnya di sini. Ini kita pendekin. Oke, seperti ini. Nah, saklar ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Jadi ini kita sambung, dia akan jalan lagi. Oke, kita tambah lagi. Kita mau tambah lampu. Kita putuskan dulu ini. Terus kita masukkan lampunya di sini. Oke, kita boleh tambah kabelnya. Ya, seperti ini ya. Ini untuk menggeser-gesernya. Kita sambungkan. Nah, dia mengalir lagi. Oke. Nah, ini kita juga bisa kreasikan ya. Kita kreasikan dia punya cabang lagi. Kita buat lagi di sini. Oke. Terus kita tambah lagi di sini. Nah, kita buat lagi di sini ada saklarnya. Baru kita buat lampunya lagi di sini. Terus kita buat lagi lampunya di sini. Kita tambah dan kita tambah lagi di sini. Intinya dia harus tertutup. Baru kita hubungkan. Nah, di sini yang mengalir cuma yang di sini ya. Yang di sininya nggak mengalir. Kenapa? Karena di sini saklarnya belum kita on kan ya. Jadi on itu artinya dia dihubungkan. Nah, setelah kita hubungkan maka dia akan mengalir seperti itu. Jadi ini menggunakan 1 baterai, 2 saklar dan 3 lampu. Jadi ini lampunya nyala ya. Jadi kalau ada listrik yang mengalir atau elektron yang mengalir, ini menunjukkan bahwa lampu ini menyala seperti itu. Oke.